Lambang kehormatan. Nying. Suara mic yang dipegang Sandi berdengung. Semua orang terdiam sambil melihat Damar dan seorang pelayan yang membawa sebotol win di nampan miliknya. Jelas ini adalah tipu muslihat Sandi untuk menjebak Damar. Dia yang mengira kalau uang Damar sudah habis karena membelikan hadiah untuk Clara itu segera menyusun dan menjebak Damar. Dengan mencari atensi dari orang-orang, itu saja sudah menyudutkan dan menguji mental Damar. Kalau Damar setuju, itu tidak mungkin. Kalau Damar tidak mengiyakan, pasti dia akan kehilangan harga dirinya. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh Sandi. Damar mencoba menenangkan pikirannya. Dia menatap Sandi lekat-lekat. Mata mereka bertemu. Sandi terkekeh sambil tersenyum sinis. Clara, dia merasa ada hal tidak beres. Tapi mungkin saja Damar memang membeli win itu untuknya. Gladys pun juga curiga. Menurutnya dan Diska, Damar mendapatkan uang untuk membeli hadiah itu adalah gajinya yang dibayar di muka. Alias kasbon pada Wendy. Lalu uang siapa lagi yang Damar pinjam untuk win ini? Jadi mereka berdua tahu kalau ini adalah akal-akalan yang dilakukan Sandi. Senyuman muncul di bibir Diska. Dia memilih untuk menjadi minyak tanah di api yang menyala kecil. Dia berdiri sambil bertepuk tangan. Wah keren, aku saja sangat jarang minum win semahal ini. Tanpa menghiraukan semua orang, pelayan itu memandang Damar sambil tersenyum. Pak, tolong untuk segera diselesaikan pembayarannya. Damar mengangkat bahu dan berkata, aku sudah bilang, aku tidak memesan. Siapapun yang menyuruh kamu membawanya, dia minta orang itu yang bayar. Jangan menyuruhku bayar sesuatu yang tidak ada hubungannya denganku. Orang-orang yang terlanjur berpikir kalau Damar kaya raya kini ragu. Kalau memang Damar kaya raya, dia harusnya segera membayar win itu. Tapi barusan, Damar menolak untuk membayar. Mereka mulai ragu kalau gelang giok tadi dibeli dengan uang Damar sendiri. Bahkan mereka juga telah berharap akan mencicipi betapa enaknya rasa win yang mahal ini. Pelayan itu mengerutkan kening. Dia menatap Damar dan berkata, Pak Damar, apakah Anda sedang mempermainkan kami? Anda meminta dibawakan win ini, tapi sekarang Anda malah menolak untuk bayar. Anda pikir M Grand Karaoke itu tempat seperti apa? Setelah Damar memberikan penolakan dan melihat situasi yang terjadi, Sela dapat mengetahui kalau perdebatan yang sengit akan segera terjadi. Membayangkan bos M Grand Karaoke, Sela hanya tersenyum tanpa membantu. Damar, sudah bayar saja. Kamu kan bisa beli gelang giok seharga 2,4 miliar. Kalau hanya 2,8 miliar, kan bukan masalah yang besar buatmu, kata Sandi menyudutkan Damar. Clara masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah pesta ulang tahunnya, dia tidak ingin ada masalah. Ini semua gara-gara orang-orang seperti Zah dan Sandi yang datang semaunya sendiri. Clara ingin membayar win itu, tapi 2,8 miliar itu jumlah yang berat untuk Clara. Damar melirik Sandi lalu memandang pelayan yang masih berdiri di hadapannya. Begini harusnya, siapa yang memesan dengan mulutnya ya dia yang akan bayar. Aku sama sekali tidak memesan. Ini pesta ulang tahun temanku, sebaiknya kamu segera pergi. Jadi Anda tetap tidak ingin membayarnya? Tanya pelayan itu dengan wajah kesal. Damar tidak menjawab. Pelayan itu meletakkan nampan berisi win itu di meja yang berada di hadapan Damar. Dia mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, Halo, Bos Budi. Orang yang pesan si Landbot tidak ingin membayarnya. Dia bilang kalau bukan dia yang pesan. Oke, aku ke sana sekarang, sahut suara dari walkie-talkie. Mendengar jawaban dari walkie-talkie, Clara terlihat bingung. Kenapa hal seperti ini terjadi di saat hari spesialnya? Wendy yang ingin menengahi terus-terusan dihalangi oleh Sela. Diska menghela napas di sebelah Gladys. Aku tidak menyangka kalau Damar adalah orang yang seperti itu. Dia tega sekali menipu pelayan dan tidak mau tanggung jawab. Apalagi di hari ulang tahun Clara. Memalukan sekali, kan? Segera pintu ruangan terbuka dengan kasar. Terlihat seorang lelaki parubaya masuk membawa selusin orang bertubuh gempal di belakangnya. Dia melihat ke arah Clara dan berkata, Manajer Clara, saya tidak bermaksud untuk merusak pesta ulang tahunmu. Tapi si Landbot ini hanya ada 3 botol dan tidak pernah dibuka. Bisa dibilang win ini sangat langka. Ada orang yang pesan, dan tiba-tiba dia tidak ingin bayar. Ini sangat merugikanku. Setelah mengatakan hal itu, dia menatap Sandi dan mengangguk. Mereka berdua seolah saling berkomunikasi dengan anggukan mereka. Lalu, pelayan yang ada di hadapan Damar segera menghampiri Budi. Bos Budi, dia orang yang tidak ingin bayar. Setelah pelayan itu menuntun jalan ke depan Damar, barulah Budi tahu siapa target Sandi. Damar masih tetap tenang. Selama dia tidak salah, Damar tidak akan takut. Begitu Budi menoleh dan melihat wajah dari orang yang akan dia kerjai, dia mendelik dan mundur 2 langkah. Damar ingat orang ini. Dia adalah tangan kanan Hendra. Namanya Budi. M Grand Karaoke adalah salah satu bisnis di bawah kepemilikan Hendra.
Sebagian bisnis Hendra selalu berkaitan dengan tempat karaoke, bar, dan hiburan malam lainnya. Hanya satu kejadian yang ada terlintas di kepala Budi begitu melihat Damar. Kejadian saat di warnet milik Sela. Damar mengalahkan Hendra dan Doni Tanamas sampai sekarat. Belum lagi 30 orang dengan senjata lainnya. Ini adalah hal tersial dalam hidup Budi. Budi menelan ludahnya, mengeluarkan sebungkus rokok. Dia membungkuk dan memberikan sebungkus rokok itu pada Damar. Bebos Damar, aku tidak tahu kalau orang itu adalah kamu. Itu, anggap saja win ini sebagai lambang kehormatan dari kami, M Grand Karaoke, padamu. Tolong maafkan kesalahan kami. Selain Clara, semua orang terdiam. Mereka seperti sedang melihat film yang tidak akan mungkin terjadi di dunia nyata. Budi, kaki tangan Hendra. Kenapa dia memperlakukan Damar begitu sopan? Dia terlihat sangat ketakutan saat melihat Damar. Bahkan sebelum Damar membuka mulutnya, Damar menyipitkan mata dan bertanya, jadi kalian sengaja melakukan ini padaku. Budi tidak kuat membayangkan saat tinju Damar mendarat di wajahnya. Bulu kuduknya berdiri begitu pikiran itu terlintas di kepalanya. Semua ini rencana Sandi. Budi langsung menunjuk Sandi. Dia menghampiri Sandi dan melayangkan satu tinju penuh power. Sandi masih terheran-heran. Sambil memegangi pipinya, tiba-tiba dia teringat ucapan Zah. Apa kamu berani denganku? Kata Sandi memelototi Budi. Ini semua salahnya. Dia memintaku untuk membawa Silent Bot dan menyuruh orang lain untuk membayarnya. Dia ingin melihatmu dipermalukan di depan umum. Saat kamu tidak bisa bayar, kamu akan berutang pada M Grand Karaoke. Aku sama sekali tidak tahu kalau orang yang dia maksud adalah kamu, Bos Damar. Kalau tahu, tentu aku tidak akan berani melakukan hal ini padamu. Dan tahukah kamu, ayah Sandi adalah Thomas Mahawira, pemilik Bank Royal. Para pebisnis di kota JC tidak akan berani membantahnya. Jadi tolong maafkan kami, kata Budi dengan suara gemetar. Sandi tidak mampu menggunakan otaknya untuk berpikir. Dia memiringkan kepala, semua hal yang terjadi saat ini seperti mimpi. Dia tidak mengerti kenapa Budi sampai gemetar ketakutan seperti ini. Budi menarik kerah baju Sandi kuat-kuat seolah menangkap seorang penjahat. Diikuti oleh Damar yang berjalan mendekat masih terus diam. Bersambung.